Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 76. Cerita dimulai. Terlihat Azur sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang menggenggam salah satu dari tangannya. Jiong berkata, "Kita akan membahas masalah itu di lain waktu ketika dirimu sudah pulih." Setelah mengatakan itu, terlihat sebuah energi yang sangat agung langsung mengalir dari dalam tubuh Jiong. Dan itu adalah sebuah energi yang sangat berbeda dari energi spiritualnya. Energi spiritual yang diberikan oleh Jiong adalah energi demonik yang ia rebut dari spirit beast yang ia lawan sebelumnya. Jiong telah menyerap energi demonik yang cukup untuk membangun ulang tubuhnya sendiri. Kemudian ia pun memurnikan energi itu untuk menjadi dead key di dalam dantiannya. Terlihat Azur sangatlah terkejut. Ia bergumam, apakah mungkin kalau dia telah membagikan sisa-sisa dari energi spiritualnya kepadaku? Tidak hanya jumlahnya saja yang sangat besar, akan tetapi energi ini sangatlah murni. Tidak seperti spirit beast yang mampu melahap segalanya, tetapi roh penendam yang seperti kami sama sekali tidak bisa menerima sebuah energi dari entitas yang lebih tinggi. Namun yang aku rasakan, energi entitas itu telah masuk ke dalam tubuhku dengan melalui tangan manusia ini. Bahkan aku juga merasakan kalau levelku telah naik daripada yang sebelumnya. Kemudian ketika energi demonik yang sudah dimurnikan telah memenuhi seluruh tubuhnya, maka secara perlahan tubuhnya langsung kembali menjadi padat. Bahkan hanya dalam hitungan detik, tubuhnya yang awalnya transparan telah kembali seperti penampilannya yang sebelumnya. Di saat itu, energi spiritual yang dimiliki oleh Azur telah meningkat secara drastis dan juga sangatlah cepat. Di saat Azur yang membuka kedua matanya, semua rak buku yang berada di dalam tempat itu langsung berguncang dengan sangat keras. Ketika levelnya yang naik ke ranah yang lebih tinggi, maka energi spiritual yang mengalir dari tubuhnya akan mempengaruhi kepada dunia yang memiliki pondasi. Ketika melihat Azur yang merasa terkejut dengan pemulihannya, sambil tersenyum Jiong berkata, "Sepertinya bukan hanya aku saja yang merasa beruntung. Aku tidak menyangka kalau ini akan berjalan dengan baik. Setidaknya hal ini jauh lebih baik daripada dirimu punah." Setelah mengatakan itu, ia bergumam. Di dalam sebuah buku yang bernama Yin dan Yang, di sana dituliskan bahwa roh biru tua adalah roh pendendam yang telah ada lebih dari 300 tahun. Dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, di mana tingkatannya ia mampu mewujudkan kemampuannya menjadi nyata. Dan itu adalah sebuah kondisi di mana ilusi dan juga halusinasi menjadi sangat kuat. Dia adalah roh penendam yang dikatakan sebagai malapetaka, yang bahkan kekuatannya mampu menyaingi demonic beast. Mereka mengatakan setidaknya mereka membutuhkan 100 dukun tingkat tinggi untuk menaklukkan roh penendam itu. Haruskah aku mengatakan kalau ini adalah nasib baik bagi Azur karena dia telah berubah menjadi roh penendam yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya? Terlihat Azur sangatlah terkejut ketika mendengar Jiong yang berdehem tepat di belakangnya. Lalu Jiong berkata, "Mari kita dengar, sebenarnya kau ingin aku melakukan apa? Apakah balas dendam kepada aliansi bumi langit?" Kemudian sambil menyeringai, Jiong pun bertanya apakah dia harus memanggilnya sebagai biru tua karena dia sudah menjadi roh pendendam yang berada di level atas. Mendengar itu, Azur pun meminta kepada Jiong untuk memanggilnya sama seperti yang sebelumnya. Akan tetapi Azur sangatlah kesal ketika mendengar Jiong yang mengatakan apakah dia lebih menyukai panggilan yang pertama. Sambil berteriak, Azur berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kau berbicara seperti itu kepadaku." Namun mereka berdua langsung berpaling ke arah Soha ketika melihat Soha yang berjalan menuju ke arah mereka. Di saat itu Soha telah kehilangan kedua tangannya dan juga sedikit transparan setelah sebagian dari tenaganya telah diserap oleh spirit beast. Akan tetapi wajah sedihnya langsung berubah menjadi bersemangat ketika mendengar Azur yang mengatakan kalau Jiong masih memiliki energi spirit yang tersisa untuk memulihkan kedua tangannya. Beberapa saat kemudian, sambil melambaikan tangan kepada Jiong yang meninggalkan ruangan itu, Muwon berkata, "Master, aku akan menunggu di tempat ini sama seperti yang diperintahkan." Di saat itu, Jiong meminta kepada Soha untuk merasuki tubuh Muwon. Mereka semua harus mengambil tindakan itu karena Muwon telah menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di dalam sana. Jadi, Jiong sama sekali tidak ingin membiarkannya begitu saja.
Melihat tingkah Soha, Azur berkata, meskipun secara lisan dia memohon kepada kita untuk menjemputnya, tetapi jika dilihat sepertinya dia sangat bersenang-senang. Selain levelnya yang sudah naik, dia juga telah mendapatkan tubuh fisik. Dikisahkan ketika energi spirit dengan kemurnian tinggi telah mengalir di dalam dirinya, maka secara bersamaan kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Sebelumnya tingkatan yang dimiliki oleh Soha adalah roh hijau, akan tetapi saat ini levelnya telah meningkat menjadi roh biru sama seperti tingkatan Azur yang sebelumnya. Setelah mendapatkan kekuatan, Soha langsung mengalahkan Muon yang berusaha untuk mengaktifkan sebuah jebakan yang dioperasikan dengan perangkat mekanis dan langsung merasuki tubuhnya. Jadi sudah sewajarnya kalau Soha segirang itu karena dia telah mendapatkan sebuah tubuh dan juga naik level. Sambil berjalan meninggalkannya, Jiang berkata, aku rasa kalau dia begitu senang setelah merasuki tubuh Muon karena dia bisa membaca buku-buku rahasia di dalam sini. Meskipun dia sudah menjadi roh penendam, akan tetapi karakternya yang merupakan seorang seniman bela diri masih melekat di jiwanya. Setelah mempercayakan tempat itu kepada Soha, mereka berdua langsung berjalan meninggalkan penyimpanan harta karun untuk kembali menuju ujian terakhir lembah darah. Beberapa saat kemudian, terlihat Soha dengan begitu bangga langsung membereskan buku-buku yang berserakan di atas lantai. Di saat itu, ia harus menghapus semua jejak dari apa yang telah terjadi di dalam sana dengan sebanyak mungkin. Bahkan selama melakukan tugas itu, ia sama sekali tidak pernah melepaskan senyumannya karena ia begitu puas dengan apa yang ia dapatkan. Meskipun dia telah menjadi roh pendendam, akan tetapi pada dasarnya dia adalah seorang seniman bela diri. Tentu saja sebelum kematiannya yang begitu tragis, dia telah mengincar sebuah ranah yang sangat tinggi di dalam seni bela diri. Jadi tempat ini yang dipenuhi dengan buku-buku rahasia sama sekali tidak ada bedanya dengan surga. Namun Soha langsung menghentikan langkah kakinya ketika melewati ruangan yang menyegel Spirit Beast. Bahkan ia memandang ruangan itu dengan begitu dalam yang seakan-akan kalau kotak itu telah memanggilnya. Di saat itu, Soha begitu penasaran bagaimana mungkin sebuah kotak kayu yang sebelumnya telah hancur menjadi serpihan kecil telah kembali ke bentuk semulanya. Soha bergumam, sebelumnya aku telah menyaksikan kalau kotak itu telah hancur berkeping-keping. Namun dia telah kembali ke bentuk asalnya yang seakan-akan kalau waktu telah diputar ulang. Apakah mungkin kekuatan yang seperti itu memanglah benar-benar ada? Kemudian ia teringat ketika Jiang baru saja menyegel Spirit Beast di dalam kotak itu. Lalu Jiang berkata, untuk sementara sepertinya aku harus meninggalkan Spirit Beast ini di dalam sini. Ketika mendengar Soha yang bertanya apakah dia tidak memakannya, Jiang kembali berkata, jika aku memakannya mungkin saja hal itu akan menimbulkan masalah yang lain. Jadi untuk saat ini aku sama sekali tidak akan menyentuhnya. Soha, dengarkan aku baik-baik, kita tidak perlu macam-macam terhadap kotak itu karena dia sangatlah berbahaya. Dan juga apabila ada seseorang telah datang ke tempat ini untuk mencari kotak itu, maka yang harus kau lakukan adalah memberitahuku dengan secepat mungkin. Setelah mengingat perkataan Jiong, Soha bergumam, sepertinya masterku sangat tertarik kepada seseorang yang meninggalkan kotak ini. Tetapi aku bertanya-tanya entah mengapa sesuatu yang sangat berbahaya seperti itu telah ditinggalkan di dalam sini. Aku berpikir apabila aku menjaga tempat ini seperti yang diperintahkan oleh Master, mungkin saja aku akan mengetahui jawabannya. Sebelumnya aku telah mendengar Pak Tua itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang disebut memiliki 3 mata. Apakah mungkin kalau dia adalah orang yang dimaksud oleh Masterku? Setelah berpikir dengan cukup lama, akhirnya ia pun langsung meninggalkan ruangan itu untuk membersihkan semua buku yang berserakan di atas lantai. Ia berpikir setelah ia menyelesaikan semuanya, maka ia akan memiliki banyak waktu untuk membaca buku-buku rahasia yang sangat berharga di dalam sana. Cerita berpindah tepat di hadapan pintu masuk harta karun rahasia lembah darah. Terlihat Guak Munggik sedang menunggu kedatangan Jiong dengan wajah yang begitu bosan. Dengan kesalnya ia bergumam, harus berapa lama aku menunggu seperti ini? Bahkan dia sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh sang pemimpin. Mereka mengatakan kalau anak itu akan terlambat untuk meninggalkan ruangan harta karun lembah darah. Tetapi hal ini sangatlah kelewatan karena sebentar lagi akan malam. Apakah mungkin kalau mereka telah mengalami sebuah masalah? Di saat itu ia berpikir kalau dia akan memeriksa keadaan mereka secara langsung dengan memasuki harta karun rahasia lembah darah. Namun tiba-tiba saja Guak Munggik sangatlah terkejut ketika melihat Jiong yang berdiri tepat di belakangnya. Lalu dengan santainya Jiong bertanya apakah dia sudah lama menunggunya.
Melihat kehadiran Jiong yang sama sekali tidak ia duga, ia pun bergumam, apa yang terjadi kepada bocah ini? Sebelum dia masuk ke dalam sana, yang aku rasakan dia hanyalah seorang seniman bela diri yang berada di kelas 1. Jadi bisa dikatakan kalau dia satu tingkat berada di bawahku. Tetapi apa yang terjadi kepadanya? Entah mengapa aku sama sekali tidak bisa merasakan sebuah energi di tubuhnya ketika dia berada di hadapanku. Bahkan dia baru saja melewatiku, namun hawa kehadirannya dan juga energi Ki-nya sangatlah tidak terasa. Sebenarnya pencerahan macam apa yang ia dapatkan di dalam sana, dan ini telah membuatku menjadi sangatlah penasaran. Kemudian Jiong pun mengajaknya untuk pergi untuk menuju ujian terakhir lembah darah yang akan diadakan besok hari. Sambil berjalan mengikutinya, Guakmonggi bergumam, dia adalah salah satu yang terkuat di dalam ujian terakhir ini. Jadi aku sama sekali tidak bisa memprediksi seperti apa kedepannya orang ini. Cerita kembali berpindah pada sebuah hutan yang berada pada barat daya aliansi Bumi Langit. Ketika hari sudah semakin malam, terlihat suasana di malam itu begitu sunyi karena hutan itu telah berada cukup jauh dari kediaman para penduduk. Namun di dalam hutan itu terlihat lelaki paruh baya dengan kesan yang sangat tajam telah memandang ke arah bulan yang menyinari malam itu. Dia adalah Won Byung-hak dan dia adalah salah satu dari 5 raja yang dikenal sebagai Thunder Fist. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Byung-hak bergumam, ini adalah sebuah tempat yang termasuk dalam wilayah salah satu dari 3 tetua aliansi Bumi Langit. Tetapi tempat ini masih saja membuatku menjadi merinding dan ini benar-benar sangatlah tidak menyenangkan. Ketika dia telah tenggelam dalam pikirannya, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang ketika terdengar suara batuk yang bertujuan untuk menyapanya. Sambil tertawa dengan ciri khasnya, orang itu berkata, sepertinya sudah sangat lama kita berdua tidak bertemu seperti ini. Apakah itu sejak dimulainya pertemuan besar yang terjadi pada 2 bulan yang lalu? Melihat kedatangan orang itu, Byung-hak bergumam, dia adalah seseorang yang merupakan sang master dari sekte bayangan. Meskipun posisinya satu tingkat di bawah 5 raja, akan tetapi dia adalah salah satu dari 3 tetua yang merupakan seorang eksekutif aliansi Bumi Langit. Tidak seperti para tetua yang lainnya, namanya telah melekat karena kerahasiaannya. Jadi semua orang memanggilnya dengan gelarnya, yaitu sang master sekte bayangan. Namun aku sama sekali tidak menyukai bagaimana caranya tertawa dan juga berbicara. Hal itu disebabkan karena tidak peduli sebanyak apa aku mendengarnya, namun tetap saja cara bicaranya sama sekali tidak mudah untuk diadaptasi. Dia adalah orang yang sangat aneh karena dia telah mengingatkanku dengan para kasim kekaisaran. Dia berbicara dengan sebuah nada yang biasanya digunakan oleh para wanita sehingga membuatnya terdengar sangatlah menjijikkan. Kemudian Byung-hak berkata, ternyata sampai saat ini kau masih saja menggunakan topeng kulit manusia. Mendengar itu, Master Bayangan berkata, bukankah kau sudah tahu kalau ini adalah sebuah aturan yang sudah ada selama ratusan tahun? Jadi aku rasa kau tidak perlu mempermasalahkannya. Mereka telah membuat topeng itu dengan menggunakan kulit manusia ataupun kulit babi. Mereka menggunakan bahan itu untuk menciptakan sebuah bentuk yang begitu sulit untuk dibedakan dengan wajah manusia. Bahkan dia adalah satu-satunya orang di pusat kota yang diizinkan untuk memakai topeng ini. Saat ini, Sekte Bayangan adalah sebuah sekte yang bertanggung jawab untuk mengurusi intelijen dan juga pencatatan. Yang aku tahu, dia akan mengganti topeng kulitnya setiap 3 bulan, sehingga hanya sang pemimpin aliansi yang mengetahui wajah aslinya dan juga jenis kelaminnya. Namun tetap saja kalau ini telah membuatku merasa tidak nyaman. Kemudian Master Bayangan berkata, Byung-hak, bolehkah aku bertanya apa alasanmu untuk berkunjung ke tempat ini secara diam-diam? Aku yakin kalau ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga kau dengan sengaja untuk datang di tengah malam seperti ini. Sambil meletakkan sebuah guci berwarna merah, Byung-hak berkata, aku tahu mungkin saja ini adalah sebuah permintaan yang tidak sopan. Namun aku membawa anggur ini sebagai sebuah suap kepadamu. Terlihat matanya langsung berbinar ketika menyadari kalau itu bukanlah anggur merah yang sembarangan. Itu adalah anggur merah yang sangat langka dan juga sangat terkenal akan kenikmatannya karena dia sudah berusia 25 tahun. Saat mengetahui kalau Master Bayangan sangat tertarik dengan anggur itu, Byung-hak kembali berkata, aku tahu kalau ini tidak sopan, namun aku akan meminta sesuatu kepadamu tentang ujian yang dilakukan di dalam lembah darah. Terlihat Master Bayangan hanya tertawa karena ia tidak menyangka kalau Byung-hak akan mengatakan sesuatu yang seperti itu secara langsung kepadanya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.